Halo Sobat Kristus yang terkasih, selamat datang di podcast BKSN, Paroki Kristus Raja Semesta Alam Tegalrejo. Bersama saya, Bernardus Indra Yustiawan, akan menemani Sobat Kristus semua dalam perbincangan yang istimewa hari ini. Sobat Kristus, seperti kita ketahui, setiap bulan September, Gereja Katolik di seluruh Indonesia merayakan Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN. Tahun ini, tema yang diberikan oleh Keuskupan Agung Semarang mengajak kita untuk menjalani pembaruan hidup dengan cara memperbaharui relasi dengan diri sendiri, sesama, keluarga, dan juga Allah. Nah, di paroki kita ada begitu banyak kegiatan, gagasan, dan juga nilai-nilai yang bisa kita renungkan bersama. Dan menariknya, semuanya ini nantinya kita akan dengarkan langsung dari narasumber kita yang luar biasa. Dan telah hadir bersama kita ada Ibu Agustina Eni selaku Katimpel Kerasulan Kitab Suci. Kita undang Ibu Agustina Eni untuk bergabung bersama kita. Halo Mas Indra. Selamat datang Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, sehat Puji Mas Tuhan. Indra. Mas Indra sehat ya? Puji Tuhan sehat. Silakan duduk Ibu. Terima kasih. Bu ini ngomong-ngomong tentang BKSN yang setiap bulan September nih ya selalu kita rayakan lah ibarat katanya. Dan kalau di tahun ini nih sudah hampir masuk ke minggu ketiga ya, gitu ya. Iya. Minggu ketiga. Nah, boleh nggak sih diceritain gimana prosesnya dari Timpel Kerasulan Kitab Suci terutama ketika memberikan mendapatkan materi-materi yang kemudian bisa sampai ke tangan umat, gitu. Boleh ceritain nggak Bu nanti? Ini bagaimana? Gitu. Ya, makasih Mas Indra. Kalau BKSN itu memang kan masuknya ke kerasulan Kitab Suci. Nah itu dari bulan Agustus akhir-akhir itu kami dari Timpel Kerasulan Kitab Suci sudah mendapat undangan dari Kefikpan Semarang untuk mengikuti pembekalan. Oh, ada pembekalan. Ya, ada pembekalan. Okay. Jadi kami dikumpulkan di Gria Paseban waktu itu Sabtu petang sampai Sabtu malam itu sampai Minggu siang. Ada tim dari tim BKSN Kefikepan yang memberikan pembekalan pada kami. Ada romonya juga, Romo Heri, terus ada tim gitu, itu yang mereka yang menyampaikan gagasan pendukung untuk tema BKSN tahun ini. Berarti setiap tahun itu ada Ya, gagasan-gagasan pendukung ya, gitu ada. Ibu ya, oke. Jadi biasanya di hari Sabtu malam itu akan disampaikan gagasan pendukung, mengapa dipilih tema itu, terus Nabi yang menjadi tokoh utama yang didiskusikan gitu ya, didalami kisah-kisahnya. Oke. Kemudian nanti di hari Minggunya itu akan ada beberapa sesi yang pada tahun ini itu agak spesial karena terus bentuknya kami kelompok, masing-masing kelompok nanti akan mengadakan simulasi bagaimana pertemuan di lingkungan. Nah, itu juga kemudian yang membuat saya, dan waktu itu saya bersama Mbak Ana yang berangkat ke Semarang itu kemudian tertarik, sebaiknya besok kita sosialisasi di paroki juga seperti itu karena menjadi lebih mengalir dan tidak membosankan. Biasanya kalau sosialisasi itu kan menerima materi gitu terus kebanyakan ngantuk tuh Mas. Ngantuk. Ya itu yang kemudian menjadi tantangan gitu ya, terutama bagi Sobat Kristus gitu ya. Ketika mendapatkan pembekalan ataupun terutama kalau bicara tentang kitab suci gitu ya. Sudah ngantuk duluan. Rasa-rasanya sudah ngantuk gitu ya. Nah, dari pengalaman Bu ini dan bersama dengan tim gitu ya, sudah mendapatkan pembekalan dari Kefikepan, tentunya sudah dengan berbagai macam materi, kemudian berbagai macam metode-metode yang bisa disampaikan pada lingkungan-lingkungan gitu supaya lebih hidup, lebih menarik. Nah, bagaimana kemudian proses sosialisasi itu bisa sampai ke paroki kita dan kemudian diteruskan ke lingkungan-lingkungan kita? Ya, jadi setelah dari Kefikepan itu
kami membentuk tim. Kebetulan Okay. memang sudah ada tim BKSN di paroki kita ya. Yeah. Sudah dari tahun 2023 itu kita berjalan mengadakan lomba-lomba bahkan ya. Nah, memang saya secara pribadi mengusulkan pada teman-teman tim saya untuk tahun ini kita bentuknya memang mau ke lingkungan. Nah, itu rasanya sejalan dengan yang disampaikan di Kevikepan juga kan, karena memang ingin melihat bagaimana lingkungan berdinamika. Kemudian kami membentuk tim di paroki dan kemudian mengadakan sosialisasi. Waktu itu kalau nggak salah sudah cukup akhir-akhir Agustus, Mas. Jadi sekitar tanggal 28 Agustus karena waktu itu buku juga datangnya sudah mepet. Yeah. Tanggal 28 Agustus baru bisa sosialisasi. Nah, di sosialisasi itu kita menyampaikan materi seperti waktu di Kevikepan ya, gagasan pendukungnya, kemudian penjelasan singkat lah mengenai nabi. Tahun ini kan Zakaria dan Maleaki ya. Tahun ini Zakaria dan Maleaki. Dan dengar-dengar adalah nabi kecil terakhir ya yang dibahas di dalam BKSN gitu ya. Karena memang sudah 4 tahun ini kan 2022, 2023, 2024 dan terakhir ini 2025 itu kita memang membahas nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil. Ya, ini kayaknya terakhir nanti. Nah, Nabi Zakaria dan Maleaki itu waktu pembekalan kami jelaskan secara singkat ya, lintas gitu. Kemudian kami juga mencoba bentuk dinamika kelompok pada saat sosialisasi itu kemarin di paroki, sekalian mencoba kan. Kebetulan puji Tuhan kemarin itu waktu sosialisasi di paroki banyak wakil lingkungan yang bisa datang. Karena pengalaman dari 2 tahun yang lalu, kemudian kemarin tahun lalu ya 2024 itu hanya separuh atau mungkin karena bertabrakan dengan kegiatan lain ya. Nah, puji Tuhan kemarin kok mungkin waktunya juga pas begitu ya. Dari 33 lingkungan itu 30 lingkungan, perwakilan lingkungan itu bisa hadir. Ya, tim bisa hadir. Ini ya apa namanya? Tim pemandu, tim pemandu ya. Ya. Bahkan ada satu lingkungan yang mengirimkan lebih dari 2 orang. Ada hanya beberapa lingkungan sih. Jadi banyaknya peserta yang hadir itu memungkinkan kita untuk membuat kelompok dan belajar berdinamika di situ, belajar untuk bertukar metode yang menyenangkan untuk di lingkungannya masing-masing. Nah, Bu Eni tadi bicara tentang penyampaian atau sosialisasi BKSN ini kepada lingkungan-lingkungan, dan tadi berbeda dari tahun lalu. Kalau tahun lalu itu bisa dikatakan atensinya kurang begitu menarik, sementara dibandingkan tahun ini peminatnya, atau bukan peminat ya, tapi yang bergabung atau mengikuti sosialisasi lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Dengan adanya kemudian bisa berdinamika dalam kelompok, artinya itu ada kemajuan dibandingkan tahun yang lalu. Nah, ini adalah suatu kabar baik juga ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, tapi tentunya ketika penyampaian ini ada tentunya juga ada tantangan-tantangan ataupun hambatan-hambatan tersendiri gitu ya, ketika menyampaikan pesan-pesan baik tema BKSN ataupun hal-hal yang berkaitan dengan BKSN. Nah, bagaimana Bu Eni dan bersama dengan tim BKSN itu mengatasi hal ini supaya umat gitu ya, tidak hanya sebagai tim pemandu gitu ya, tapi umat secara keseluruhan di lingkungan-lingkungan itu bisa benar-benar menangkap maksud dari tema BKSN tahun ini. Tahun ini tuh temanya, saya coba lihat contekan saya dulu. Ya, saya juga nyontek deh. Contekan temanya apa, Bu? Saya agak lupa ini temanya ini. Itu Allah sumber pembaharuan relasi dalam hidup. Allah sumber pembaharuan relasi dalam hidup. Kalau saya lihat di buku panduan itu kan ada semacam simbol 2 tangan yang menggenggam gitu ya. Sobat Kristus pasti juga udah pernah lihat ya bahwa di buku panduan BKSN itu ada 2 tangan yang saling menggenggam gitu. Nah, dari gambar buku sudah cukup jelas, tapi bagaimana kemudian Ibu Eni bersama dengan tim menyampaikan supaya tema ini benar-benar nyampe kepada umat? Apa yang menjadi trik atau
kegiatan-kegiatan atau strategi apa yang dilakukan oleh tim PKSN supaya tema ini benar-benar nyampe kepada umat di lingkungan? Iya, kalau untuk tema ini itu kan memang kebetulan ya, karena seperti tadi saya ceritakan dari tahun 2022 itu ya Mas, bersambung itu kan, yang 2022 itu Allah sumber kasih dan keselamatan atau ya. Terus 2023 itu Allah sumber, saya agak kebalik mungkin ya. Yang jelas yang tahun lalu 2024 itu Allah sumber keadilan. Allah sumber keadilan. Nah, kebetulan tim PKSN di paroki kita bikin kaos. Wah, ini istimewa sekali loh tim PKSN ya, meriah ya kan? Perlihatkan? Waduh. Allah sumber keadilan. Nah, kemudian tahun ini itu kan Allah sumber pembaruan relasi dalam hidup. Nah, itu kalau seperti di panduan juga ya, itu sangat sesuai dengan tahun ini sebagai tahun yubileum. Ya, tahun rahmat Tuhan kan, karena tema yubileum juga pesiarah pengharapan kan. Betul. Nah, kemudian saya menangkap alangkah baiknya ketika kita sebagai pesiarah pengharapan itu yang berproses untuk menjadi lebih baik gitu ya, arahnya pasti nanti kepada pembaruan relasi. Karena kalau kita cuman untuk oke, saya mau lebih baik, saya harus memperbaiki diri, sudah pokoknya diri saya sendiri. Rasanya sia-sia ya Mas. Kalau nggak ada kita terus sama orang, saya tetap akan menjaga. Kok agak-agak kurang pas dengan temanya. Maka untuk simbolnya pun logonya ya, logo PKSN dibuat begini. Ini kalau bisa juga ada kemarin Romo yang ya mungkin itu genggaman tangannya Nabi Zakaria dan Maleaki. Mungkin gitu menunjukkan simbol relasi gitu ya. Relasi. Pembaruan antar relasi. Ya, kemudian kalau bisa dilihat juga di situ ada dua orang ya, dua manusia gitu, yang satunya seperti tertunduk begitu, satunya begini, itu menunjukkan memang pertobatan. Jadi arahnya memang pertobatan, kemudian berjanji untuk kembali kepada Tuhan, karena memang ayat emasnya juga dari kitab Zakaria, kembalilah kepadaku maka aku pun akan kembali kepadamu. Nah, di situ Nabi Zakaria memang berusaha untuk menyampaikan itu, untuk mengingatkan bangsa Israel ya, dan itu juga bisa menjadi pengingat untuk kita kan, supaya ayo pesan Tuhan ini, kembalilah kepadaku maka aku pun akan kembali kepadamu. Jadi kalau kita itu benar-benar bertobat kembali kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menerima kita. Nah, wujud pertobatannya pasti juga yaitu tadi, harus juga dengan membaharui relasi dengan sesama. Nah, kalau dihubungkan dengan tahun yubileum kan, kita berziarah itu ya bukan hanya terus pesiarahan pribadi kan, pasti juga pesiarahan pengharapan yang kita sungguh-sungguh menghidupi itu, supaya di tahun ini benar-benar kita bertobat, kita memperbaiki hubungan dengan sesama, kemudian dengan keluarga, dan akhirnya dengan Allah sendiri. Ya, artinya Sobat Kristus di BKSN tahun ini gereja benar-benar mengajak kita untuk membaharui relasi gitu ya. Relasi tidak hanya dengan diri sendiri, tapi juga dengan sesama, dengan keluarga, dan juga dengan Allah. Dan semuanya itu berproses diikuti oleh seluruh umat di dalam PKSN selama bulan September ini ya, Bu Eni ya. Oke. Sobat Kristus, seperti tadi yang sudah kita dengarkan bersama, bahwa setiap BKSN ada begitu banyak kegiatan-kegiatan, begitu banyak acara-acara yang dilakukan baik di lingkungan gereja maupun di di lingkungan. Nah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini tim BKSN lebih memfokuskan pada kegiatan-kegiatan di lingkungan. Nah, kita coba ulik lebih dalam lagi bersama dengan narasumber kita, Ibu Eni, apa saja yang dilakukan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan. Bu Eni, saya dengar dapat bocoran ya istilahnya, dapat bocoran dan dapat sedikit
cuplikan-cuplikan gitu ya mengenai kegiatan-kegiatan di lingkungan. Dan konon katanya ada semacam penilaian BKSN di lingkungan. Nah, boleh nggak sih Bu dijelaskan kepada teman-teman Sobat Kristus mekanismenya seperti apa? Apakah harus meriah ataukah harus seperti apa gitu deh. Kemudian apakah ini menjadi sekedar penilaian formal seperti biasa atau ada keinginan lain atau ada harapan lain ketika BKS ini dilakukan di tingkat tiap lingkungan? Boleh diceritakan Bu Eni? Iya, sebetulnya kan kalau kegiatan pertemuan lingkungan itu ya Mas, itu sebetulnya sudah dari tahun 2023 itu kita mengadakan ya boleh dibilang penilaian ya. Cuma waktu itu kan karena kita masih terbawa habis COVID ya, itu kan kegiatan itu cenderung di video ya. Betul. Nah, kemudian kan muncul ide, yuk coba kita lihat gimana sih pertemuan-pertemuan lingkungan itu. Silakan mengirimkan video. Nah, kita waktu itu menilainya dari video yang masuk. Betul. Nah, itu di gereja kita ya, dari 33 lingkungan itu adalah sekitar mungkin 50-60% yang video yang masuk. Jadi nggak semua. Tidak semua tertarik video untuk mengirimkan. Nah, karena bikin video itu gitu ya. Dirasanya kan ribet gitu. Repot, tidak semua lingkungan itu punya sumber daya untuk bikin video. Nah, dan kemudian kita pun menilainya juga agak-agak jadi mungkin ya kalau saya bilang agak kurang fair ya. Karena kan kita lihatnya kualitasnya ya. Ada kan memang yang kualitas videonya bagus. Ada musik pendukungnya, itu wah iki bae paling apik gitu. Jadi nggak tahu pertemuannya seperti apa. Kadang juga kalau di video gitu kan kadang terus ada juga yang kita mungkin saya contohkan lingkungan saya ya, pencitraan gitu ya. Mungkin ayo dibikin sing seru gini, padahal yo aslinya nggak tahu gitu. Iya, mungkin karena ada faktor seperti itu, pengalaman di tahun lalu bahwa ketika pertemuan BKSN divideokan, kemudian ada sedikit effort yang harus dilakukan oleh lingkungan, dan itu tadi ada semacam pencitraan yang dilakukan di lingkungan, jadi kayak tidak fair dan juga tidak tulus juga ya istilahnya ya. Nah, di tahun ini sepertinya ada perubahan strategi ya. Gimana Bu? Di tahun ini terus karena sudah suasananya lebih itu ya, sudah nggak COVID, saya memang ada kerinduan untuk sebetulnya itu pertemuan di lingkungan itu aslinya seperti apa sih gitu. Rasa penasaran itu sebenarnya sudah dari tahun lalu, tapi belum bisa mewujudkan. Baru tahun ini ingin sekali. Nah, kemudian bertepatan dengan itu, ini kan paroki kita mau ulang tahun ya. Oh iya. Iya. Mengingatkan ya ke Sobat Kristus bahwa paroki kita hampir sebentar lagi berusia 1 windu ya. Di bulan November lagi, November nanti ya. Berarti 1 8 tahun. Iya. Ada apa nih, Bu? Ini kaitannya antara BKSN dengan ulang tahun paroki. Nah, itu dia. Sepertinya paroki ya, mungkin Romo dan panitia HUT paroki ini tertarik untuk memasukkan kegiatan BKSN ke dalam rangkaian HUT. Ke dalam rangkaian ulang tahun, Jadi sekalian saya, baiklah pertemuan lingkungan itu karena memang saya sudah ingin mengunjungi pertemuan lingkungan. Nah, pertemuan lingkungan ini rencana akan kami catat gitu ya, apa yang terjadi di pertemuan lingkungan itu. Dan kalau mungkin dibilang ada dinilai, ya bisa dinilai, tapi bentuknya mungkin diapresiasi ya. Apresiasi, betul. Karena saya merasa begini Mas Indra, tiap lingkungan itu punya kekhasan masing-masing. Jadi kita nggak bisa terus misal dilombakan dengan kriteria yang pesertanya paling banyak, paling ramai, paling heboh gitu ya. Terus dihadiri oleh FIBB yang komplit misalnya dari yang kecil-kecil dari anak sama yang
usia lanjut. Sampai yang sepuh. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Iya, Nah, iya, itu kita peroleh waktu sosialisasi kemarin, itu kan banyak perwakilan lingkungan yang menyampaikan keadaan lingkungannya masing-masing. Jadi lingkungan kami itu sepuh-sepuh, ada yang gitu ya. Termasuk Jadi, lingkungan saya, Ibu. Oh, mungkin itu Banyak yang Mas sepuh Indra juga. ya yang curhat. Jadi enggak apa-apa gitu kan. Nah, itu justru itu kan semakin membuat tim kami penasaran gitu Iya. kan. Sepuh-sepuh seperti apa sih? Terus ada juga yang lingkungan kami bisa menghadirkan remaja, orang muda gitu. Oh ya, bagus. Coba ya nanti kita lihat seperti apa. Nah, Yeah. itu. Nah, kemudian berdasarkan keinginan itu tadi, nah kami sampaikan ke lingkungan-lingkungan bahwa ini pertemuan ini akan kami apresiasi. Jadi memang kami catat pada saat itu apakah pemandu itu sudah bisa menyampaikan kepada umat maksud dan tujuan pertemuan. Ya, kemudian temanya apa. Jadi umat itu juga kan ketika umat datang ke pertemuan itu pasti memang ini apa sih? Oh, BKSN. Ya, Bulan Kitab Suci Nasional September ya. Yeah. Terus apa sih? Oh, siapa sih yang mau dibahas itu nabi siapa? Umat kan pasti bertanya-tanya. Nah, itu pentingnya pemandu bisa menyampaikan itu. Nah, kemudian yang lebih justru mau kita lihat itu bagaimana nanti kitab suci itu bisa dibahas bersama oleh pertemuan lingkungan itu, kemudian dikaitkan dengan tindakan nyata. Okay. Jadi di dalam lingkungan itu kemudian juga terjadi seperti niat diskusi untuk mewujudkan niat gitu ya, niat baik pribadi. Jadi di dalam pertemuan itu nanti umat itu bisa refleksi ya, merefleksikan pribadinya. Oh, selama ini begini, kemudian secara kelompok mungkin ya, secara lingkungan kita mau apa, mau mungkin ada niat gitu ya. Dan itu kan sesuai dengan pertobatan memang. Jadi pertobatan dan membaharui pembaruan diri dan pembaruan relasi. Nah, kita mau bagaimana nanti? Nah, itulah yang nanti kami tim itu akan mencatat. Oh, dan itu nanti akan kita buat semacam laporan gitu ya, Mas. Setiap lingkungan itu, oh lingkungan ini begini. Kemudian nah itu nanti akan kami bukukan dan akan menjadi hadiah untuk paroki kita. Ini loh hadiah ulang tahun untuk sewindu paroki dari tim BKSN. Berarti akan ada buku nanti Bu setelah ini. Menarik ya, Sobat Kristus, ini sangat menarik bahwa di tahun ini BKSN mendokumentasikan kegiatannya tidak lagi dalam bentuk lomba-lomba, dalam bentuk video dan segala macamnya, tapi dalam bentuk buku bercerita tentang apa yang dilakukan oleh lingkungan-lingkungan. Betul ya? Nah, Bu, boleh ceritain sedikit aja, singkat aja, ketika ada, mungkin Bu pernah mengunjungi beberapa lingkungan tentunya ya? Sudah beberapa ini. Ada cerita menarik nggak Bu dari satu atau dua lingkungan yang menurut Bu ini lingkungan ini unik, punya kekhasan, dan ketika memberikan pembekalan atau BKSN ini ada sesuatu yang menggelitik Bu ini. Boleh nggak diceritakan satu atau dua hal? Itu luar biasa ya Mas. Jadi ternyata menarik sekali. Dan karena keterbatasan waktu ya, jadi kan saya juga nggak bisa hadir ke semua, walaupun ingin sekali ya. Nah itu pentingnya ya, puji Tuhan, tim BKSN Pagi, teman-teman saya itu juga siap. Jadi kami dibagi gitu ya. Dan masing-masing itu sejauh ini ya masih sekitar mungkin sudah ada berapa belas gitu ya Mas, 10, lebih dari 10 adalah yang lingkungan yang sudah kami kunjungi ya. Itu dari cerita teman-teman dan juga dari pengalaman saya sendiri itu sangat menarik Mas. Jadi refleksinya itu juga untuk kita tim juga gitu ya. Oh, ternyata di lingkungan ini yang bikin sangat terharu ya. Lingkungan itu ternyata senang sekali ketika dikunjungi. Oh ya? Ya, itu satu yang paling kami berkesan. Jadi memang ada kerinduan sebenarnya ya, betul. ada kerinduan dari umat di lingkungan untuk
Iya. mendapatkan perhatian atau apresiasi Betul. dari tim BKSN yang Iya. selama ini kok tahun kita nengok ke belakang gitu ya, di 2024 ke belakang itu kan lebih terpusat, umat harus ke gereja, Nah, ada kegiatan-kegiatan lomba dan segala macam ya. Sementara ini kan kita full ya, Bu Eni, Iya. tim Bu Eni terjun langsung ke 33 lingkungan. Iya. Luar biasa. Nah, jadi Mas, apa namanya? Selama ini bukan hanya BKSN ya. Ya. Kita kan kalau kegiatan itu ada pertemuan Advent, Ya. pertemuan APP. Nah, itu kan selama ini memang dari Kevikepan atau dari keuskupan ya, itu kan memberikan bahan ya. Betul. Kita fokus ke BKSN aja ya. Betul, betul. Itu diberikan bahan, kemudian ini ada 4 pertemuan, begini. Nah, itu kan terus sudah, ya silahkan. Silahkan Itu kan, dibagikan, ya. sampaikan ke umat. Bu, piye caranya Ya. kudu sampai. Saya itu merasa begini, apakah gini ya, mungkin paroki, kemudian Kevikepan, apakah tidak ingin tahu apa Bagaimana sih, dinamika di lingkungan, gitu. kemudian apa sih yang terjadi di Iya, situ? Apakah iya. umatnya pada datang? Apakah mereka kemudian membaca kitab suci bersama, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di buku? Kan sebetulnya di buku panduan itu sudah lengkap ya Mas ya. Sangat lengkap sekali, Ya, malah. ada pertanyaan, Ya. bahkan sudah Sudah disediakan disediakan jawabannya. Nah, itu apakah akan begitu saja atau dibuat metode pertemuan yang bisa menyampaikan tema ke umat itu secara lebih menarik. Nah, begitu. Nah, itu saya menjadi mudah-mudahan dengan seperti ini nanti ini juga menjadi hadiah yang berguna gitu Yeah. kan. Romo mungkin juga pengurus paroki ya itu bisa melihat, oh begini toh ternyata keadaan di masing-masing lingkungan. Di lingkungan, Ya, iya. dan ternyata seperti yang saya ceritakan tadi, lingkungan itu senang sekali, terutama lingkungan yang jauh sekali dari tempat kita Mas, yang Agustinus Tengaran itu. Ini saya yang belum ke sana, yang Jelarem. Itu kemungkinan nanti mereka pasti juga akan senang sekali ya. Iya. Ada perhatian dari paroki untuk melihat, oh begini Terjun langsung ke lingkungan, Iya. melihat bagaimana mereka berdinamika. Iya, betul. Oke. Baik, Bu Eni, kalau tadi disampaikan bahwa PKSN ini baik di lingkungan itu kan tentunya diikuti oleh seluruh lapisan umur gitu ya, Iya. mulai dari anak-anak sampai dengan usia lanjut gitu ya. Nah, bicara tentang anak-anak gitu ya. Anak-anak kan tentunya perlu pendampingan Iya. secara ekstra gitu ya. Karena bagaimanapun mereka juga harus mendapatkan pendampingan, bimbingan mendalami tema PKSN tahun ini. Nah, dari pandangan Bu Eni sendiri, bagaimana peran orang tua mendampingi anak-anak terutama khususnya dalam pendalaman tema BKSN tahun ini? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ataukah bagaimana juga strategi gitu ya untuk memaksimalkan peran orang muda dalam membangun suasana di pelaksanaan BKSN di lingkungan? Iya. Pertama yang anak-anak tadi ya. Boleh, iya Bu. Kalau tahun ini itu dari Kevikepan memang panduannya itu, seingat saya Mas, yang sebelumnya itu ada untuk ini kan dewasa ya yang kita biasanya kita itu. Kemudian ada untuk orang muda, ada untuk remaja, ada untuk pia. Tapi di tahun ini sepertinya yang orang muda ditiadakan. Jadi hanya dewasa, kemudian remaja dan pia, anak-anak. Pia, anak-anak. Nah, Oke. itu. Nah, kalau setahu saya ya puji Tuhan, kalau yang bersekolah di sekolah Katolik biasanya itu juga ada. Oh, ada pertemuan ada pertemuan PKSN. khusus Ya. untuk PKSN ya. Ya, bahkan pertemuan 1, 2, 3, 4 itu mereka agendakan di sekolah-sekolah Katolik. Itu yang anak dan remaja ya. Kemudian di paroki kita itu Kartimpel Pia dan Kartimpel Pir itu juga biasanya mengadakan. Walaupun sepertinya pertemuannya biasanya agak disingkat Mas. Yang 1, 2 jadi 1. Jadi 1 ya. 4 ya. Oke. Ya. Itu. Kemudian, nah kalau untuk
di lingkungan ada beberapa lingkungan dari yang kemarin sudah dikunjungi ya, itu ada yang memang karena kedekatan orang tua dengan anaknya atau juga karena memang anaknya nggak ada temannya di rumah ya, bapak ibunya mau datang diajak sekalian. Ya, diajak sekalian. Dan itu ada beberapa lingkungan yang bisa melibatkan justru. Jadi pada saat diawali lagu misalnya, itu kan anak-anak bisa dilibatkan untuk ikut menyanyi. Atau malah ini jadi pemimpin lagu. Iya, gitu ya. iya. Seperti kemarin ada lingkungan yang pertemuan pertama itu, ayo adik-adik itu ya yang menyanyikan lagu baca kitab suci itu sambil gerakan. Itu kemarin juga hari Minggu tanggal 7 minggu yang lalu ya, itu kan hari Minggu Kitab Suci Nasional. Itu adik-adik Pia juga di sini juga ikut menyanyi lagu itu. Itu di lingkungan juga, dan ya walaupun memang dalam pertemuan mungkin mereka masih agak, kalau sudah pembicaraannya agak-agak itu agak sulit ya, tapi ya puji Tuhan sih kalau untuk tema ini mungkin masih masuk ya ke mereka ya, anak-anak itu juga bisa diajak misal di dalam kelompok anak-anak ikut gitu, ikut diskusi dengan orang-orang tua, bergabung dengan orang tua untuk juga belajar menyampaikan pendapat gitu ya. Bisa berjalan. Terus yang kedua tadi yang orang muda. Nah, orang muda itu saya kan sudah menemukan juga ada lingkungan itu yang sebetulnya yang hadir itu hanya sedikit, tapi lingkungan itu sangat baik karena bisa memberikan ruang pada orang muda untuk menjadi pemandu. Menarik ya. Iya, dan itu karena saya sempat mendengar ada yang mengeluh, wah kalau lingkungan kami sepuh-sepuh sulit diajak, misalnya ajak permainan gitu ya. Ternyata itu cukup terbantahkan ya di lingkungan yang ini, karena ketika isinya juga orang-orang yang sudah dewasa dipandu oleh orang muda. Mereka bersedia, mau ya, mau terlibat games, aktif ya, diajak games yang agak-agak biasa kan, kalau games biasanya terus jadi menang-menangan gitu ya. Itu jadi menarik, itu jadi menarik karena kemudian saya melihat, oh ini pemandunya ya orang muda, dia bisa. Nah itu kan terus menjadi, nah ini saya terus berpikir, oh ini pentingnya mengunjungi lingkungan, jadi tahu di sini ada pengalaman begini, jadi nanti bisa untuk mungkin menjadikan masukan buat lingkungan yang tadi katanya sepuh-sepuh. Siapa tahu tetap ada ya orang mudanya yang bisa digandeng gitu ya. Motor gitu ya untuk dan ternyata kalau dicoba gitu tetap mau kok. Yang sepuh-sepuh diajak games geger-gegeran gitu. Game geger. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Eni. Jadi Sobat Kristus, seperti tadi sudah kita dengarkan bersama dari Bu Eni bahwa BKSN untuk lingkungan ini memang menjadi suatu penilaian tersendiri atau mendapatkan apa ya istilahnya pengalaman baru terutama untuk umat di lingkungan, karena baru tahun ini dikunjungi oleh BKSN dan dari cerita Bu Eni tadi kita tahu bahwa semua terlibat mulai dari anak-anak hingga usia lanjut gitu ya. Bahkan usia lanjut pun usia tidak menghalangi untuk menjadi aktif gitu ya. Ya mungkin sedikit Mas saya tambahkan. Jadi maksud kami tim itu berkunjung juga bukan kan ada mungkin yang wah ini dikunjungi pusat gitu ya. Pikirnya terus kayak dikunjungi kantor pusat ya. Terus nanti mau jadi narasumber enggak. Jadi kami itu bukan terus mau menjelaskan visi ini enggak. Justru memang mau melihat dan terjun langsung ke lingkungan untuk melihat bagaimana mereka berdinamika. Dan menarik, banyak sekali potensi juga di dalam lingkungan yang bisa menjelaskan kitab Zakaria secara baik gitu ya. Kemudian umat juga pulang itu dengan terus ada yang dibawa gitu loh Mas. Oh ternyata memang kita penting juga ya membaca kitab suci bersama-sama, kemudian menangkap makna dari kitab suci itu, bahwa kitab suci itu nggak sekedar kita baca dengan bahasa yang sulit begitu, tapi bisa loh aktual untuk kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini gitu. Bu Eni, terima kasih sekali atas kehadirannya di bincang-bincang kita pada PKSN Podcast pada hari ini, dan semoga
dari perbincangan ini kita bisa mendapatkan banyak hal, banyak permenungan-permenungan, sehingga kita sungguh-sungguh bisa membaharui relasi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu Eni atas kedatangannya, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Siap. Sobat Kristus, Allah sumber pembaruan relasi dalam hidup. Tema ini menjadi permenungan kita sepanjang bulan Kitab Suci Nasional bulan September ini. Tema ini mengajak kita untuk mendalami dan semakin mengenal relasi dengan diri sendiri, dengan sesama, keluarga, dan juga dengan Allah. Melalui sabda-sabda Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Zakaria dan Maleaki, kita diajak untuk semakin berefleksi, mengenal diri sendiri, membaharui relasi dengan sesama, membaharui relasi dengan keluarga, dan juga membaharui relasi dengan Allah. Dan semoga permenungan ini semakin menguatkan iman kita dan menjadikan kita semakin mencintai kitab suci sebagai pegangan hidup kita. Saya Bernardus Indra Yustiawan, pamit undur diri, dan mari kita terus menghidupi sabda Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih, berkah dalam.